Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan mengenai materi demokrasi Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama, Dinda Ulandari. Yang kedua, Yolanda Fani Claudia Manuru. Yang ketiga, Bella Mepilia. Yang keempat, Afifah Adinda. Yang kelima, Sari Mawarni Juniarti. Yang keenam, Intan Ramadhani. Yang ketujuh, Hawati Kusnul Khatimah. Yang terakhir, Dina Yuniarti. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian demokrasi. Kedua, jenis-jenis demokrasi. Ketiga, ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang terakhir ialah demokrasi Indonesia. Untuk materi pertama ialah mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demokratia yang terbagi dalam dua kata, yaitu demos berarti rakyat dan kratos atau pratein yang berarti pemerintahan. Yang dimaksud pemerintah ialah dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang ketiga, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dan yang keempat, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi dua, demokrasi menurut aspirasi rakyat dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut aspirasi rakyat dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Materi yang ketiga adalah ciri-ciri pemerintah demokratis. Berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama
adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Materi yang keempat adalah demokrasi Indonesia. Sejarah demokrasi Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Yang selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal merupakan parlementer presiden sebagai lambang berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin. Menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarat untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan masa kom. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila Orde Baru. Ditandai dengan keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1966 dan yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia atau NKRI pada era reformasi ialah demokrasi Pancasila yang tentunya bersumber pada Pancasila dari tatanan nilai sosial dan juga budaya bangsa Indonesia berdasarkan musyawarah, mufakat, dan yang paling penting mengutamakan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila ini berlandaskan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang pada intinya kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan juga kembali untuk rakyat itu sendiri. Selanjutnya, asas-asas demokrasi Pancasila. Pada asas demokrasi Pancasila terbagi atas dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Pada asas kerakyatan, isi pokok demokrasi yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menghargai dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya, asas musyawarah, di mana isi pokok demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan dan selanjutnya sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hukum yang demokratis. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, pemerintahan berjalan sesuai konstitusi, terdapat pemilu yang berjalan secara kesinambungan, adanya penghargaan atas HAM, dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ide yang terbaik akan diterima dibandingkan berdasarkan dari suara yang terbanyak.
Selanjutnya, prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip yang berdasar kepada perlindungan hak asasi manusia, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarat, badan peradilan merdeka yang memiliki arti bahwa badan tersebut tidak akan terpengaruh akan kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Yang selanjutnya terdapat partai politik dan organisasi sosial yang memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Yang selanjutnya sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum, dan yang selanjutnya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip selanjutnya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara maupun orang lain. Dan yang terakhir, pemerintahan menurut hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Dan yang terakhir, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Materi selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjaga tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional. Yang ketiga, menjamin adanya hubungan yang sama serasi dan seimbang mengenai lembaga negara, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang keempat, menjamin pemerintah yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.